Selamat pagi Bu Reza. Sekarang kita akan mendiskusikan yaitu Loka Karya 6 dengan topik keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023. Apakah Anda sudah siap, Bu Reza? Oh, tentu saja, Pak Marsudi. Ini saya sudah tadi menunggu kedatangan Bapak dan kita akan membahas Loka Karya 6. Nah, di sini yaitu kita akan membahas dulu, yaitu yang pertama adalah sekilas program dari Loka Karya 6 dalam mengembangkan program sekolah yang berpihak pada murid. Diperlukan prakarsa perubahan yang mengedepankan pelibatan warga sekolah serta pengembangan diri yang berkelanjutan. Ya, benar sekali. Dan produk yang dihasilkan ada 3. Pertama, rencana kerja pengembangan program sekolah yaitu tahapan J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi pada Bakja. Yang kedua, hasil identifikasi kekuatan diri, dan yang ketiga, rencana pengembangan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itulah produk yang dihasilkan pada Loka Karya 6 ini ya, Ibu ya. Ya, benar sekali, Bapak Marsudi. Dan indikator keberhasilannya adalah pertama, peserta menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah. Kedua, peserta menghasilkan rencana penguatan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran untuk mendukung pengembangan sekolah. Iya, Bu Reza, benar sekali. Dan sekarang saya akan melanjutkan kepada apa agenda dari Loka Karya 6. Jadi, agenda ini akan menuntun kita dari kegiatan awal sampai akhir. Baiklah, saya bacakan. Agenda pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, berbagi tujuan pengembangan sekolah. Dan yang ketiga, membuat rencana pengembangan sekolah. Keempat, di mana saya sekarang. Kelima, ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Keenam, rencana penguatan kompetensi diri. Ketujuh, refleksi dan penutup. Nah, itulah agenda dari Loka Karya 6. Bagus sekali, Pak Marsudi. Kegiatannya sudah berurutan. Dan perlu saya beritahukan ke Bapak, target peserta untuk satu kelasnya itu berjumlah 15 orang. Dan kemudian peran yang terlibat di sini dalam satu kelas itu akan ada 3 pengajar praktek, panitia dinas pendidikan setempat, dan yang ketiga, BBPG sebagai tim monitoring dan evaluasi, tapi ini tidak wajib. Ya, baiklah Bu Reza. Dan saya akan melanjutkan dengan keterangan tambahan. Pada Loka Karya 6 ini, peserta wajib menggunakan laptop. Dan yang kedua, sebelum Loka Karya 6, pastikan peserta sudah mendiskusikan tujuan program sekolah hasil Loka Karya 5 dengan warga sekolah. Dan yang kedua,
menentukan dan membawa dokumen soft file yang berisi judul program, latar belakang, dan tujuan program hasil dari Lokakarya 5. Dan yang ketiga, peserta membawa hasil form penilaian kompetensi dari diri guru penggerak 360 dan membawa hasil posisi diri dan rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak, hasil lokakarya orientasi dan pendampingan individu 1. Kemudian tugas setelah lokakarya 6 ini, pertama, program sekolah terbaru di 1 lembar A3. Dan ini mempunyai 9 slide PPT atau PowerPoint. Kemudian yang kedua, foto atau poster salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, tiap satu kelompok pengajar praktek yang berisi 5 calon guru penggerak harus memiliki 1 atau 2 calon guru penggerak untuk berbagi. Baik, Pak Marsudi. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan panitia Dinas Pendidikan setempat menyiapkan sarana dan prasarana, alat bahan pembelajaran, dan dokumen cetak yang akan digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Pertama, sarana dan prasarana berupa ruangan kelas, pertemuan yang cukup nyaman bagi seluruh peserta dengan desain kabinet style atau shape J dengan meja. Kemudian juga disiapkan proyektor, layar proyektor, papan pleno, dan audio laptop. Kemudian alat dan bahan yaitu kertas pleno, spidol marker, spidol kecil warna-warni, post-it orange, hijau, kuning, dan biru, dan selotip kertas. Dan selanjutnya juga menyiapkan dokumen cetak yaitu panduan penyusunan rencana program, lembar kerja rencana penguatan kompetensi diri, dan lembar identifikasi kekuatan diri. Oke, dan selanjutnya kita bacakan jadwal dan rangkuman sesi. Di sini ada 7 judul sesi. Pertama, pembukaan. Kedua, berbagi tujuan program. Ketiga, rencana pengembangan sekolah. Dan yang keempat, di mana saya sekarang. Kelima, ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Dan yang keenam, rencana penguatan kompetensi diri. Dan yang ketujuh, tindak lanjut dan penutup. Oke, Pak Marsudi, saya sudah paham urutan kegiatan pada Lokakarya 6 ini. Dan kemudian kalau pada pembukaan itu aktivitasnya adalah pembukaan dan ice breaking. Kemudian lanjut dengan penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Dan yang kedua, pada berbagi tujuan program, kegiatannya itu visualisasi tujuan program sekolah dan berbagi tujuan program. Dan yang ketiga, pada rencana pengembangan sekolah, aktivitasnya membuat rencana program sekolah dan memberikan umpan balik, kemudian kita istirahat. Benar sekali, Bu Reza, apa yang Ibu telah katakan. Dan setelah istirahat, saya akan melanjutkan kegiatan Lokakarya ini dengan nama sesi yaitu yang keempat, di mana saya sekarang. Dan kegiatannya yaitu identifikasi kekuatan diri,
dan berbagi kekuatan diri. Kemudian yang sesi kelima yaitu ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Nah, di sini akan ada pengantar diskusi, kemudian lanjut dengan ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Dan yang keenam adalah sesi rencana penguatan kompetensi diri. Kegiatannya membuat rencana penguatan kompetensi diri. Dan yang ketujuh, tindak lanjut dan penutup kegiatannya memetik pembelajaran dan lanjut dengan penutup dan tindak lanjut. Nah, sekarang itulah penjelasan tentang urutan atau agenda pada Lokakarya 6 yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 24 Juni 2023. Kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ada manfaatnya bagi CGP kita Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah BBPG Sumatera Utara. Senang sekali kita akan melaksanakan Lokakarya 6 ini ya Pak ya. Semoga kita sebagai pengajar praktek bisa berbagi kepada rekan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan mereka bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat pada Lokakarya ini di sekolah masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik Ibu, dan sekarang saya akan memberikan gambaran detail sesi pembukaan. Tujuan sesi, calon guru penggerak dapat menciptakan koneksi dengan peserta lain dan pengajar praktik. Dan yang kedua, calon guru penggerak dapat memahami tujuan dan agenda pada Lokakarya ini. Dan pelaksanaannya, sesi pembukaan menjadi kunci keterlibatan peserta di pelatihan, mulai pelatihan dengan sarapan hangat dan bersemangat. Dan di sini pengajar praktek akan menyapa guru penggerak dengan menanyakan kabar mereka. Setelah menyapa CGP, kita akan melakukan kegiatan ice breaking, yaitu digunakan di awal untuk membuat koneksi antar peserta, pengajar praktek yang membawakan kegiatan ataupun dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tujuan dari ice breaking ini adalah yaitu memberikan rasa nyaman kepada calon guru penggerak. Setelah ice breaking, kemudian pengajar praktek akan menjelaskan tujuan dan membuat kesepakatan belajar. Dan pengajar praktek juga akan memberitahukan kepada CGP agenda kegiatan pada Lokakarya ini, yaitu pembukaan pertama, yang kedua berbagi tujuan program sekolah, dan yang ketiga membuat rencana program sekolah, dan keempat di mana saya sekarang, dan kelima ambil pelajaran, lakukan perbaikan, keenam rencana penguatan kompetensi diri, dan yang ketujuh tindak lanjut dan penutup. Dan setelah selesai membuat kesepakatan kelas, pengajar praktek memberikan instruksi kepada calon guru penggerak untuk duduk di meja di mana pengajar prakteknya duduk. Jadi CGP sebanyak 5 orang duduk berdekatan dengan pengajar praktek masing-masing.
Ya, mantap sekali Pak Marsudi. Saya akan mendukung kegiatan ini atau menjalankan kegiatan ini sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan atau sesi yang kedua, yaitu nama kegiatannya berbagi tujuan program sekolah. Tujuan dari sesi ini yaitu peserta berbagi hasil tujuan program pengembangan sekolah, hasil pelibatan warga sekolah. Nah, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pengajar praktek memberikan pengantar sesi, memvisualisasikan program sekolah. Pada lokakarya 5 atau lokakarya sebelumnya, CGP ini dulunya sudah menentukan tujuan program sekolah dan mendiskusikannya dengan warga sekolah dalam tahapan bakja. Nah, pada lokakarya ini CGP sudah menyelesaikan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran dan gali mimpi. Itu sudah mereka lakukan pada lokakarya 5. Nah, pada lokakarya yang 6 ini CGP akan menyusun rencana program berdasarkan tujuan tersebut, yaitu tahapan J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Dalam hal ini, pengajar praktek menyuruh calon guru penggerak memvisualisasikan tujuan pembelajaran sekolah 1 tahun ke depan. Yang pertama, murid seperti apa yang CGP bayangkan untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua, kepala sekolah dan guru-gurunya akan seperti apa pada 1 tahun ke depan. Dan yang ketiga, lingkungan belajar sekolahnya itu seperti apa 1 tahun ke depan, dan seperti apakah warga sekolahnya, termasuk juga orang tua, akan seperti apa pada 1 tahun ke depan. Dan CGP diberi kesempatan bertanya. Untuk memvisualisasikan tujuan dari pembelajarannya ini, CGP dibagikan kertas warna-warni untuk memvisualisasikan, yaitu mimpi dari CGP tentang muridnya seperti apa, yang diharapkan kepala sekolah dan guru-gurunya seperti apa, dan lingkungan belajar sekolahnya seperti apa, dan warga sekolahnya termasuk orang tua akan seperti apa, ditulis dalam plano dan spidol tentunya akan dipakai dalam hal ini. Pada waktu calon guru penggerak menggambarkan tujuan program yang sudah disepakati selama 1 tahun ke depan, pengajar praktek akan berkeliling dan mendampingi calon guru penggerak. Dan waktu diberi 25 menit dan 5 menit terakhir pengerjaan. Guru pengajar praktek akan mengingatkan waktu tersisa 5 menit lagi untuk menyelesaikan tujuan dari visualisasi dari tujuan program yang sudah disepakati selama 1 tahun ke depan. Bagus sekali. Sekarang nama sesi selanjutnya yaitu menyusun rencana program sekolah. Ini waktunya 90 menit. Sesi ini bertujuan agar peserta dapat menyusun rencana pengembangan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tahapan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Pelaksanaannya yaitu pengajar praktek di sini memberikan pengantar sesi penyusunan rencana program sekolah kepada CGP yang tadi sudah saling berbagi mimpi dan tujuan program pengembangan sekolah masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun ke depan.
Selanjutnya CGP menyusun rencana bagaimana agar tujuan dari CGP tadi bisa tercapai. Ini adalah tahapan dari J, yaitu jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi pada tahapan Bakja. Tahapan ini sangat menarik dan menantang karena Bapak Ibu CGP perlu membuat rencana program atau kegiatan yang komprehensif yang kemudian akan dapat CGP wujudkan tahap demi tahapnya dengan kerangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, di sini CGP dipersilahkan membuat PowerPoint presentation maksimal itu 9 slide. Rencana program yang dibuat harus memuat elemen-elemen seperti berikut ini. Yang pertama itu harus ada judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Ketiga, tujuan program. Keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kelima, struktur program dan mitra. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Dan yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan kedelapan, kemungkinan tantangan. Sebagai tambahan informasi, slide rencana program sekolah yang CGP akan buat nanti, yang akan CGP pamerkan saat lokakarya terakhir, yaitu lokakarya panen hasil. Tentunya pembuatan rencana program ini tidak akan selesai di lokakarya ini. Namun Bapak Ibu CGP tetap harus memulai membuatnya. Kemudian pengajar praktek memberikan kesempatan kepada CGP untuk bertanya. Dan hal yang paling menarik di sini adalah pengajar praktek memutarkan musik instrumen selama proses pembuatan rencana program, yaitu pengajar praktek mendampingi calon guru penggerak, dan PP memastikan CGP itu memasukkan komponen yang ada di dalam rencana program. Nah, waktu diberikan 45 menit. Nah, selanjutnya pengajar praktek memberikan instruksi kepada calon guru penggerak untuk saling memberikan umpan balik dan melakukan review hasil rencana program yang sudah dibuat oleh rekannya. Review dilakukan secara berpasangan dengan saling bertukar dokumen rencana program. Pengajar praktek memberikan waktu untuk memberikan umpan balik selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, pengajar praktek mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak yang sudah saling memberikan review dan saling berdiskusi rencana program sekolah masing-masing. Dan kemudian pengajar praktek meminta CGP untuk menyelesaikannya setelah program lokakarya 6 ini. Dan kemudian akan dibawa pada pameran panen hasil di lokakarya 7. Nah, sekarang pengajar praktek mempersilahkan calon guru penggerak istirahat siang dan kembali lagi untuk melanjutkan sesi berikutnya pada pukul 13.00. Terima kasih Pak Marsudi yang sudah memberikan penjelasan sampai sesi istirahat.
Nah, setelah istirahat akan ada sesi berikutnya, yaitu nama sesinya "Di Mana Saya Sekarang". Tujuan dari sesi ini, calon guru penggerak dapat mengidentifikasikan kekuatan dirinya yang dapat mendukung program sekolah yang sudah direncanakan. Dan pelaksanaannya, yang sesi ini yaitu pertama pengajar praktek menyapa, memberikan semangat kepada CGP dan memberikan yaitu kegiatan energizer. Nah, supaya CGP-nya setelah istirahat makan siang itu bersemangat kembali. Ya, bersemangat kembali mengikuti seksi Di Mana Saya Sekarang. Dalam kegiatan ini, pengajar praktek menjelaskan tujuan sesi dari Di Mana Saya Sekarang, dan setelah menjelaskan tujuan sesi, pengajar praktek mengajak peserta melihat posisi diri, yaitu mempersilahkan CGP untuk merefleksikan kekuatan diri berdasarkan penilaian kompetensi tersebut yang dapat mendukung rencana program pengembangan sekolah yang sudah dibuat oleh CGP, serta identifikasi kompetensi diri yang masih perlu dikuatkan oleh CGP. Waktu 20 menit. Nah, di sini ada lembar kerja 1, yaitu identifikasi kekuatan diri. Poin pertama, apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apa kompetensi yang masih perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Nah, ini diberikan waktu 20 menit untuk CGP merefleksikan posisi diri mereka saat ini. Kemudian pengajar praktek meminta peserta untuk saling berbagi secara berpasangan kekuatan diri dan kompetensi yang perlu dikuatkan untuk mendukung program sekolah masing-masing. Ini waktunya 5 menit. Setelah setiap CGP menceritakan posisi dirinya, lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Bu Reza atas penjelasannya. Nah, sekarang saya lanjut menjelaskan sesi berikutnya. Pada sesi berikutnya, namanya ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Nah, durasinya 45 menit. Di sini peserta dapat memetik pembelajaran dan dari upaya peningkatan kompetensi guru yang selama ini dilakukan. Nah, Pelaksanaannya pengantar diskusi 5 menit. Persiapannya, siapkan slide yang menjelaskan tentang siklus rencana, aksi, refleksi. Siapkan 3 plano yang sudah ditempelkan pada dinding dengan 3 pertanyaan kunci. Nah, inilah pelaksanaannya. Pengajar praktek menjelaskan sesi berikutnya adalah ambil pelajaran dan melakukan perbaikan. Nah, sebelum CGP menyusun rencana penguatan kompetensi diri, CGP mendiskusikan dan merefleksikan pembelajaran dari upaya yang telah CGP lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, kemudian di sini sebelum CGP mulai berdiskusi,
Pengajar praktek terlebih dahulu menjelaskan siklus terkait rencana, aksi, dan refleksi. Dan materinya di dalam setiap kegiatan CGP perlu memahami siklus, yaitu rencana, aksi, dan refleksi. Siklus ini menggambarkan proses yang terus-menerus. Rencana adalah langkah-langkah untuk melakukan perubahan yang kemudian diwujudkan dalam aksi. Kedua, ada kata aksi. Aksi yaitu bergerak atau tindakan melakukan sesuatu. Dan refleksi yaitu ambil pelajaran. Proses merenungkan dan memetik pembelajaran terhadap suatu peristiwa atau kegiatan agar dapat dilakukan perbaikan. Saya ulangi. Refleksi atau ambil pelajaran, proses merenungkan dan memetik pembelajaran terhadap suatu peristiwa atau kegiatan agar dapat dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Nah, CGP perlu memahami bahwa proses refleksi penting untuk membuat rencana dan menerapkan aksi yang lebih baik lagi. Dan refleksi atau memetik pembelajaran meliputi proses A. Merenungkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua, merenungkan apa yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, merencanakan kembali perbaikan apa yang dapat dilakukan agar terjadi perbaikan pada masa yang akan datang. Nah, ambil pelajaran di sini. Lakukan perbaikan. PP menyiapkan kertas plano untuk mencatat hasil kesimpulan, kemudian ditempel di tempat yang terlihat bagi semua peserta di dalam kelompok. Pertanyaan kunci yaitu pertama, apa praktek baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak? Kedua, apa yang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Ketiga, apa perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi? Sekarang, kepada Bapak Ibu yang tadi sudah menuliskan, selanjutnya kita minta untuk memberikan penjelasan. Kepada CGP yang menuliskan, bercerita apa yang seharusnya dilakukan dan CGP lainnya dapat menanggapi. Setelah tidak ada lagi perbaikan, kemudian pengajar praktek menyimpulkan hasil diskusi pada sesi ini, yaitu kita sama-sama berbagi apa hal baik yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi tantangan. Tetapi yang paling penting, kita juga merumuskan apa upaya perbaikan yang bisa dilakukan. Semoga proses reflektif seperti ini terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peran Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak nantinya agar membawa perubahan pada lingkungan sekolah. Hasil refleksi ini silakan nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam menyusun rencana penguatan kompetensi diri. Oke, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Marsudi yang telah menjelaskan, yaitu ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Nah, sekarang saya akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu rencana penguatan kompetensi diri. Ini akan durasinya 60 menit. Tujuan sesi adalah peserta
atau CGP merumuskan rencana penguatan kompetensi diri yang mendukung program sekolah. Pengajar praktek telah membagikan Google Doc lembar kerja rencana penguatan kompetensi diri. Kemudian menyiapkan tautan untuk mengunduh lembar kerja rencana penguatan kompetensi diri. Nah, jadi kegiatan rencana penguatan kompetensi diri ini yaitu bertujuan CGP sebelumnya sudah memetakan posisi diri dan kompetensi yang masih perlu dikuatkan untuk mendukung tercapainya rencana pengembangan program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian CGP pada kegiatan ini bertujuan menyusun rencana penguatan kompetensi diri CGP untuk mendukung tercapainya program sekolah. Jadi, kegiatannya adalah kita mengingat kembali bagaimana guru penggerak hadir sebagai bagian dari transformasi perubahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru penggerak perlu terus belajar dan melakukan perubahan pada dirinya sendiri agar membawa dampak perubahan di sekolah dan lingkungannya. Pengajar praktek kemudian menjelaskan bagian pengantar rencana kerja, lembar kerja, rencana penguatan kapasitas diri akan dikirimkan dalam bentuk tautan untuk diunduh dan dikerjakan dalam bentuk soft file. Tautan untuk dibagikan ke peserta yaitu lembaran kerja 2, rencana penguatan kompetensi diri dalam bentuk dokumen Google. Inilah tabel yang harus diisi CGP untuk menyusun rencana pengembangan diri. Ya, pertanyaan pertama, apa kompetensi yang ingin Anda kuatkan? Nomor 2, apa indikator keberhasilan? Yang ketiga, apa aktivitas yang akan dilakukan? Yang keempat, kapan waktu, periode pelaksanaannya? Yang berikut, pertanyaan berikut, apa sumber daya yang bisa dipergunakan? Selama pembuatan rencana penguatan kompetensi diri, pengajar praktek mengingatkan untuk bisa saling berdiskusi dengan rekannya, terutama mengenai strategi akan dilakukan. Setelah waktu selesai, pengajar praktek memberikan apresiasi kepada peserta dan melanjutkan ke seksi berikutnya. Dan CGP mengingatkan upaya penguatan kompetensi diri yang Bapak Ibu CGP rancang ini adalah bagian untuk mendukung tercapainya rencana pengembangan sekolah yang tadi sudah disusun oleh CGP. Dan pengajar praktek meminta CGP melanjutkan rencana penguatan dirinya setelah lokakarya 6 ini. Dan rencana tersebut juga bukan suatu yang tidak bisa berubah. Sering-sering melakukan refleksi sehingga ada pembelajaran yang bisa selalu diambil untuk perbaikan diri. Nah, marilah kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu refleksi dan penutup. Nah, bagus sekali Bu Reza, penjelasannya sudah rinci. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sesi tindak lanjut dan penutup. Tujuan sesi ini adalah peserta mengevaluasi dan memetik pembelajaran dari pelaksanaan lokakarya ini.
Dan kedua, peserta mengetahui tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan. Pelaksanaannya yaitu pengajar praktek menempelkan kertas yang terjangkau oleh CGP, kemudian CGP menempelkan pada kertas post-it yang bertulisan apa pembelajaran yang didapatkannya hari ini. Kemudian pengajar praktek menyampaikan kesimpulan dari lokakarya 6 ini. Bapak Ibu, tidak terasa perjalanan lokakarya kita sudah sampai sejauh ini. Bapak Ibu CGP sudah memiliki rencana program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri. Pengajar praktek kemudian menyampaikan tindak lanjut untuk lokakarya ke-7. CGP, meskipun sudah tidak ada lagi pendampingan individu ke sekolah oleh pengajar praktek, nanti juga akan tetap membuat atau pengajar praktek tetap berkomunikasi dengan CGP untuk mengecek kemajuan rencana. Rencana program sekolah silakan nanti dilengkapi sekali lagi dalam bentuk PowerPoint maksimal 9 slide. Hasil tersebut nanti silahkan Bapak Ibu cetak ukuran A3. Satu kertas ukuran A3 berisi 9 slide dan akan digunakan untuk pameran hasil program di Lokakarya 7. Kepada Bapak Ibu CGP, inilah beberapa hal yang harus Bapak Ibu siapkan untuk Lokakarya panen hasil program, yaitu 1. Program sekolah dicetak ukuran A3 berisi maksimal 9 slide. 2. Foto, poster, salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan. Pilih saja satu yang menurut Bapak Ibu paling berkesan. Yang ketiga, tiap satu kelompok pengajar praktek berisi 5 calon guru penggerak. Pilih satu orang CGP untuk berbagi pada Lokakarya 7. Silahkan nanti setelah Lokakarya disepakati siapa yang akan mewakili untuk berbagi dan materinya apa. Pembicara dalam satu kabupaten kota. Setelah itu pengajar praktek tidak lupa memberikan semangat kepada peserta untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya masing-masing. Dan pengajar praktek juga mengingatkan peserta untuk melakukan evaluasi kegiatan guna menilai kepuasan peserta pada program serta untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki pengajar praktek di Lokakarya selanjutnya. Lembar tersebut berjudul Penilaian Kinerja Pengajar Praktek oleh CGP. Bapak Ibu CGP setelah pulang dari Lokakarya ini diminta membuka LMS dan silakan memberikan atau mengisi lembar evaluasi sebagai umpan balik atas jalannya Lokakarya ini dan untuk pengajar praktek yang memfasilitasi. Silahkan jawab dengan sejujurnya, boleh di lokasi ataupun di rumah. Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan atau khawatir menjawabnya, karena tidak mempengaruhi penilaian kelulusan Bapak Ibu. Dan terima kasih, ini hanya untuk peningkatan program dan performa dari pengajar praktek.